Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama siswa kelas 6 Min 2 Sleman yang sangat Ibu banggakan. Bu Arosah pada hari ini ingin menemani kalian belajar tentang numerasi latihan asesmen daerah tahun 2021-2022. Baik, apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, mari kita akan membahas satu persatu soal latihan ujian pada numerasi. Perhatikan soal nomor 1. Harga alat tulis Koperasi Melati, nama barang dan harga. Ada buku tulis, buku gambar, pensil, pulpen, penggaris, dan penghapus. Bima membeli alat tulis di Koperasi Melati. Ia memiliki uang 10.000. Alat tulis yang dapat dibeli Bima adalah ... Kita coba ya. Dimulai dari A. 3 buku tulis dan 1 penggaris. Ini 3 kali harga buku tulis 2.400 ditambah 1 penggaris dengan harga 2.500. Sehingga 7.200 ditambah 2.500 menjadi 9.700. Sekarang yang B, 2 buku gambar dan 1 pensil. Buku gambar kan 3.300, 2 kali 3.300 sama dengan 6.600 ditambah 1 pensil. Ini 1 pensil harganya 4.000. Maka kalau dijumlahkan menjadi 10.600. Yang C, 3 buku tulis dan 2 pulpen. 3 kali harga buku tulis. Buku tulis harganya 2.400 ya. Jadi 3 kali 2.400 sama dengan 7.200. Ditambah dengan 2 pulpen. 1 pulpen harganya 2.200. Jadi harganya menjadi 4.400. Kita jumlahkan menjadi 11.600. Begitu pula yang D, kita coba 2 pensil dan 1 penggaris. 2 pensil itu 4.000 kali 2 8.000 ditambah 2.500 menjadi 10.500. Nah, menurut kalian kalau uang Bima yang dimiliki adalah 10.000, maka belanjaan mana yang paling sesuai? Ya, belanjaan yang paling sesuai adalah A, yaitu 9.700 dari uang 10.000. Karena B, C, dan D itu semuanya lebih dari 10.000. Baik, jawaban adalah A. Kita lanjut ke nomor 2. Toko Segar memiliki 4 lemari pendingin sebagai berikut. Lemari pendingin 1, suhu awalnya negatif 16 derajat Celcius. Kenaikan suhu per menit 2 derajat. Lemari pendingin 2, suhu awalnya negatif 15 derajat Celcius. Kenaikan suhu per menit 4 derajat Celcius. Yang ketiga, lemari pendingin itu suhu awalnya negatif 12 dan kenaikan suhu per menitnya 3 derajat. Pada lemari pendingin keempat, suhu awalnya negatif 9 derajat Celcius, kenaikan suhu per menitnya 1 derajat. Nah, anak-anak, di sini yang ditanyakan adalah suhu keempat lemari pendingin dinaikkan selama 5 menit. Jadi semuanya dinaikkannya selama 5 menit. Lemari pendingin yang memiliki suhu akhir tertinggi adalah nomor ... Nah, anak-anak, kita akan mencoba membahas satu persatu. Yang pertama, lemari pendingin pertama. Pada lemari pendingin pertama itu suhu awalnya negatif 16 derajat. Nah, karena dia dinaikannya selama 5 menit, maka di sini 5 menit. Ya, 5 menit dikalikan kenaikan suhu per menitnya adalah 2 derajat. Jadi 5 menit kali kenaikan suhu per menitnya 2 derajat, maka 5 kali 2 adalah 10. Kita kerjakan yang perkalian dulu. Setelah itu baru kita tambahkan dengan negatif 16. Negatif 16 ditambah 10.
negatif dan positif, angkanya lebih banyak yang negatif kan, jadi tinggal menghitung selisih dari angka yang tertinggi dan angka yang terendah. 16 dikurangi 10 jadinya sama dengan negatif 6 derajat Celcius. Kita melihat ke lemari pendingin yang kedua, di mana suhu awalnya adalah negatif 15 derajat, ditambah 5 menit, setiap 1 menit naik 4 derajat. Jadi 5 kali 4 sama dengan berapa? 20 kan? Negatif 15 ditambah 20 sama dengan 5 derajat. Sekarang yang ke lemari pendingin yang ketiga, suhu awalnya negatif 12, ditambah 5 menit kali 3 derajat. 5 menit dinaikkan di lemari pendinginnya itu dinaikkan selama 5 menit kali 3 sama dengan 15. Jadi negatif 12 ditambah 15 sama dengan 3 derajat. Pada lemari pendingin yang keempat, negatif 9 derajat ditambah 5 kali 1 sama dengan negatif 4. Kalau kita bandingkan negatif 6 derajat Celcius, 5 derajat, 3 derajat, negatif 4, manakah suhu yang paling tinggi? Suhu yang paling tinggi itu suhu yang paling panas. Jadi yang paling tinggi adalah 5 derajat. Jawaban adalah lemari pendingin yang kedua, yaitu C jawabannya ya. Sekarang yang ketiga, perhatikan soal yang ketiga. Ali dan Edo mempunyai akuarium berbentuk kubus. Volume akuarium Ali adalah 1728 cm3. Volume akuarium Edo adalah 17.576 cm3. Yang ditanyakan selisih panjang rusuk akuarium Ali dan Edo. Nah, anak-anak, kita mencari rusuk. Volume kubus adalah R kali R kali R atau rusuk kali rusuk kali rusuk. Jadi untuk mengetahui sebuah rusuknya, kita harus mencari akar pangkat 3. Akar volume akuarium Ali, volumenya adalah 1728. Untuk mencari rusuknya berapa, maka kita mencari akar pangkat 3. Perhatikan, mencari akar pangkat 3, dihitung angkanya 3 angka dari belakang, 1, 2, 3 titik. Kita mencari, kita tutup dulu ya 728-nya. Kita menghitung 1 dulu. 1 itu berasal dari bilangan pangkat 3 berapa yang menghasilkan 1. Berapa kali berapa kali berapa yang menghasilkan 1. Maka jawabannya adalah angka 1 ya. 1. Kemudian ini 728, 8 jodohnya dengan angka berapa? 2. Jadi akar pangkat 3-nya dari 8, 2 kali 2, jodohnya itu angka 2 kan? Maka jawabannya adalah 12. Kalau kita cek 12 kali 12 kali 12, benar, 12 kali 12 kali 12 adalah 1728. Jadi pada prinsipnya untuk menghitung akar pangkat 3 itu menghitung 3 angka dari belakang, 1, 2, 3 titik. Kemudian satunya ini akar pangkat 3-nya yaitu 1 ya. Kemudian ini yang belakangnya angka 8 itu berapa? Kan angka 2 jodohnya angka 8. Angka 3 jodohnya dengan angka 7. Selain itu sama. Baik ya, paham ya anak-anak ya. Sekarang volume akuarium Edo. Edo akuariumnya volumenya 17.576. Maka kita mencari akar pangkat 3-nya dari 17.576. 1, 2, 3 titik. Kita tutup dulu angka 576-nya. 17 akar pangkat 3-nya dari berapa? Coba kalau 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Maka 8 itu adalah angka yang kurang dari 17. Kita pilih itu. Mengapa tidak 3? Karena kalau 3 kali 3 kali 3, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. 27 kan lebih dari
17. Jadi kita memilih angka yang kurang dari 17 ya. Sehingga jawabannya adalah 2. Nah, di sini 6 jodohnya dengan angka 6. Ya, sehingga kalau kita cek 26 kali 26 kali 26 betul 17.576. Sehingga rusuknya udah ketemu kan. Rusuknya dari akuariumnya Ali adalah 12 cm, rusuknya dari akuarium Edo 26. Ditanyakan adalah selisih panjang rusuk akuarium Edo dan Ali. Selisih itu dikurangi kan. Jadi 26 dikurangi 12 sama dengan 14 cm. Jawabannya adalah B. Baik, sekarang kita menuju ke soal berikutnya. Lampu merah, kuning, dan hijau menyala berurutan setiap 6 menit, 9 menit, dan 12 menit sekali. Ketiga lampu menyala bersama ketiga kalinya pada pukul 9:05. Ketiga lampu menyala bersama pertama kali pada pukul titik-titik. Nah, ini ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah di sini setiap gitu. Jadi kalau ada kata kunci setiap, maka mengerjakannya yaitu dengan mencarikan KPK-nya. Kita cari KPK-nya dari angka 6, 9, dan 12 ya. Kita dapat menggunakan pound faktor. 6 dibagi 2, 3. 9 bagi 3, 3. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Sehingga faktor dari 6, 2 kali 3. Faktor dari 9, 3 pangkat 2. Faktor dari 12, 2 pangkat 2 kali 3. Kita dapat menuliskannya sebagai berikut. Jadi ini faktornya dari 6, 2 kali 3. Faktornya dari 9, 3 pangkat 2. Faktor dari 12, 2 pangkat 2 kali 3. Nah, untuk menghitung KPK ini, kita mengalihkan faktor yang sama dan faktor yang berbeda. Ini faktor yang sama, ini faktor yang berbeda. Semua dikalikan dengan memilih pangkat yang tertinggi. Jadi, KPK dari 6, 9, dan 12 adalah ada faktor yang berbeda ini 2, memilih pangkat yang tinggi, 2 pangkat 2. Ada faktor yang sama nih, pilih pangkat yang tertinggi, 3 pangkat 2. Jadi, jawabannya adalah 4 kali 9 sama dengan 36. Jadi, KPK-nya adalah 36. Kalau sudah menemukan KPK 36, di sini ada kata ketiga lampu menyala bersama ketiga kalinya pada pukul 9:05. Kalau ketiga kalinya, ini ada ketiga kalinya kan bersama-sama yang ketiga kali, maka KPK-nya dikalikan 2. Kalau menanyakan bersama-sama yang kedua, maka KPK cukup dikali 1. Nah, ini bersama-sama yang ketiga, maka KPK-nya dikalikan 2. Jadi 36 dikali 2 hasilnya adalah 72 menit. Nah, maka kita akan menghitung dari angka 9:05 menit dikurangi 72 menit. 72 menit itu berapa? 72 menit dibagi 60 menit. Hasilnya 1:12 menit. 1 jam 12 menit. Jadi dari angka 9:05 menit dikurangi 1 jam 12 menit. Berapakah hasilnya? Nah, 9:05 dikurangi 1 jam 12 menit. Ini 5 kan nggak bisa dikurangi 12 ya. Pinjam sama 1 jam ini. Jadi angka 9 dipinjam 1 jam. Jadi di sini tinggal 8 kan. 1 jamnya menjadi 60 menit. 60 ditambah 5, 65 kan, dikurangi 12. 65 dikurangi 12 sama dengan 53. Di sini masih ada 8 kan, 8 dikurangi 1, 7. Jadi mereka bersama-sama yang pertama pada jam 7:53 menit. Kalau kita cocokkan 7:53 ditambah 36 hasilnya adalah 8:29. 8:29 menit ditambah 36 menit hasilnya jam 9:05. Nah, ini bersama-sama yang pertama kan, ini bersama-sama yang kedua, ini bersama-sama yang ketiga. Jadi kalau menghitung bersama-sama yang ketiga itu KPK-nya cukup dikalikan 2 saja ya. 1, 2.
Ini bersama-sama yang ketiga. 1 bersama-sama yang kedua, bersama-sama yang ketiga. KPK cukup dikalikan 2. Kalau nanti ditanyakan bersama-sama yang keempat, berarti KPK-nya dikalikan 3. Begitu. Jawabannya adalah 7 lebih 53 menit B. Jawaban B. Sekarang kita akan menuju ke nomor berikutnya, yaitu nomor 5. Nomor 5 ya. Perhatikan gambar berikut. Ada lingkaran, persegi panjang, segitiga, trapesium, dan jajar genjang. Nah, masing-masing ada gambar pecahannya ya anak-anak ya. Kita disuruh mengubah dulu pecahan ini menjadi pecahan desimal, kemudian kita mengurutkan urutan gambar yang memiliki nilai pecahan dari yang terbesar. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang nomor 5. Ya, yang pertama, angka 1/3/20 namanya pecahan campuran. Kita mengubah dulu menjadi pecahan biasa. 1/3/20, 20 kali 1 kan 20, tambah 3, 23. 23/20 dijadikan per 100 ya. Maka 20 penyebut ini dikalikan 5. Nah, 23 dikalikan 5 sama dengan 115. Nah, kalau sudah seperti ini, kita mengubahnya menjadi pecahan desimal. Mengapa 1,15? Karena per 100 di belakang koma 2 angka, 1, 2 dikasih koma. Jadi jawabannya 1,15. Nah, sekarang pecahan yang kedua, segi persegi, ini 105%. 105% sama dengan 105/100. Nah, 105/100 ya di belakang koma ada 2 angka. Berarti 1, 2. Nah, berarti jawabannya 1,05. Nah, begitu juga pada segitiga 1/4/25. 1/4/25 dapat kita nyatakan menjadi 25 kali 1, 25 tambah 4, 29/25. Anak-anak, penyebut 25 kita jadikan per 100, yaitu dikali 4. Kalau begitu pembilangnya 29 juga dikali 4. 29 kali 4 116. 25 kali 4 100. Nah, kita bisa mengubah menjadi pecahan desimal menjadi di belakang koma 2 angka, 1, 2, jadi 1,16. Nah, yang 1,51 tinggal menuliskan saja 1,51. Selanjutnya 27/20. 27/20 kita jadikan pecahan per 100. Penyebutnya dikali 5, pembilangnya dikali 5. Jawabannya 135/100 menjadi 1,35. Nah, kita dapat mengurutkan mana yang paling besar. 1,15, 1,05, 1,16, 1,5. Nah, ini 1,51 yang terbesar. 1,51 gambar apa? Gambar trapesium. Kemudian yang kedua 1,35. Gambar apa itu? Gambar jajar genjang. Kita nyari yuk yang trapesium terus jajar genjang. Trapesium, jajar genjang. Trapesium, jajar genjang. Lalu yang ketiga. Yang ketiga mana nih? 1,16. 1,16 1/4/25 ya. Segitiga. Maka jawabannya adalah trapesium, jajar genjang, segitiga, kemudian lingkaran dan persegi. Ya, ini jawabannya ya. Jadi hanya dirubah saja menjadi gambar-gambar bangun datar. Ada variasinya. Kalau kemarin kita hanya mengerjakan bilangan-bilangan, sekarang ada variasinya. Harus disesuaikan dengan bangun datarnya. Baik anak-anakku semua, sekarang kita melanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu ibu membutuhkan 1/3/4 liter minyak goreng untuk menggoreng keripik pisang. Persediaan minyak goreng ibu ada 1/3 liter. Ibu membeli minyak goreng lagi sebanyak 21/2 liter, sehingga minyak goreng yang belum digunakan ibu ada titik-titik. Cara mengerjakannya dengan cara 1/3 liter
yaitu persediaan minyak yang ibu miliki ditambah dengan minyak yang ibu beli 21/2. Kalau sudah selesai baru dikurangi yang digunakan untuk goreng keripik pisang 1/3/4. Nah anak-anak 1/3 ditambah 21/2 ditambahkan begini, 1/3 ditambah 5/2 dikurangi 7/4 ya. 7/4 dari mana? Ya ini 4 kali 1 4 tambah 3 kan 7 7/4. Dari mana 5/2? 2 kali 2 4 tambah 1 5/2. Nah anak-anak kalau sudah kita tuliskan seperti ini, kita perhatikan ini penyebutnya angkanya berbeda-beda kan, maka kita harus menyamakan penyebut ini menjadi per 12 semua ya kan. Nah menjadi 1/3 menjadi per 12, 3 nya kan dikali 4, nah maka satunya dikali 4 sama dengan 4. Di sini per 12, tadinya kan per 2, kalau bisa jadi 12, 2 kali 6, maka atasnya juga 5 kali 6, 5 kali 6 30. Sekarang yang ini 4, bisa jadi 12 kalau kali 3, berarti 7-nya kali 3, 21. Nah anak-anak kita mengerjakan yang dari depan dulu ya. 4 tambah 30, 34 dikurangi 21, kemudian per 12. Jadi 30 tambah 4 itu 34, dikurangi 21 sama dengan 13, 13/12. 13 dibagi 12 ketemunya 1 kan, sisanya 1 di atas per 12. Jawabannya 1/12 liter, jawaban C. Baik, anak-anak kita akan melihat ke nomor berikutnya ya. Ini ya tadi jawabannya C ya. Sekarang nomor selanjutnya. Rika mempunyai 7,5 kg gula pasir, sebanyak 40% gula pasir untuk persediaan dan 1/2/3 kg untuk membuat karamel. Selebihnya digunakan sebagai campuran 2 adonan kue sama banyak. Gula pasir pada setiap adonan kue adalah, nah anak-anak cara mengerjakannya bagaimana? Cara mengerjakannya yaitu 7,5 gula pasir semuanya ya, dikurangi 40%. 40% yang digunakan untuk persediaan ya. Yang digunakan untuk persediaan itu 40%. 40% dari mana? 40% dari 7,5 ya. 40% dari 7,5 itu berapa? 40% dari 75 itu 3. Kemudian ditambah dengan berapa ini? 1/2/3. 1/2/3 kg. 1/2/3 kg. Kita hitung ya. 75/100 dikurangi ini tadi 40% dikali 75/10 hasilnya kan 3 yang untuk persediaan, 3 yang untuk persediaan ditambah 1/2/3 yang digunakan untuk membuat karamel. Jadi 3 tambah 1 kan 4, 4/2/3. Jadi jawabannya kita cari ya, 75/10 dikurangi ini 12 tambah 2 14/3. Kalau sudah ketemu dibagi 2/1. Nah ini sudah ketemu ya, kita samakan penyebutnya 10 dan 3 menjadi 30. Ini mengapa jadi 30? Karena kali 3 75 juga kali 3 sama dengan 225. Nah 3 bisa jadi 30 karena kali 10, 14 kali 10 jadi 140. Ini 225 dikurangi 140 ya nak, ketemunya 85. 85/30. Kalau ada soal pembagian 2 kali 1, ini kan dibagi 2 karena tadi dibagi menjadi, sisanya kan untuk 2 adonan, untuk membuat 2 adonan kue sama banyak, maka kita bagi 2. 2 itu kan sama dengan 2/1. Kalau kita rubah jadi perkalian tinggal dibalik, 2/1 menjadi 1/2. Nah
85 kali 1 85, 30 kali 2 60, 85 kalau dibagi 60 hasilnya 1, lebihnya 25, 125 per 60. Nah kita akan menyederhanakan 25 bagi 5 itu 5, 60 bagi 5 itu 12, jadi sama dengan 15 per 12. 15 per 12 itu jawabannya C ya. Kita akan menuju ke nomor berikutnya, nomor 8. Nomor 8, perbandingan uang saku Adi, Bayu adalah 3:7. Perbandingan uang saku Bayu dan Chandra 4:6. Uang saku Adi ada 15.000. Selisih uang saku Bayu dan Chandra adalah titik-titik. Nah, anak-anak, ini yang dinamakan dengan perbandingan petir ya. Atau anak-anak boleh deh menulis seperti ini aja. Tidak usah mengingat-ingat perbandingan petir apa perbandingan apa, lihat aja di sini ya. Adi banding Bayu, ini Adi banding Bayu. Adi memiliki perbandingan 3:7, ditulis 3:7. Bayu banding Chandra 4:6. Bayu 4, Chandra 6. Nah anak-anak, kita perhatikan Adi 3, Bayu 7, Bayu 4, Chandra 6. Kok Bayu satu anak memiliki 2 angka perbandingan? Nah ini kita samakan dulu biar tidak berbeda antara Bayu 7, Bayu 4. Kita samakan dengan angka yang sama. 7 dikali 4 sama dengan berapa? 28 kan? Ini jadi berubah jadi 28, ini jadi 28. Nah 4 berubah menjadi 28 kalau dikali berapa? Oh, 4 bisa menjadi 28 kalau dikali 7. Berarti 6 ini dikali 7 sama dengan 42. Ini jadi dicoret yang atas, udah diganti dengan perbandingan yang baru. Ya, sekarang 7 kali berapa biar jadi 24? Maaf, 28. Oh, 7 dikali 4. Berarti 3-nya juga dikali 4. Ya, sekali lagi, kalau yang di sini 4-nya dikali 7 biar jadi 28, maka 6-nya kali 7. Nah, kalau ini 7-nya dikali 4, maka 3-nya juga dikali 4 sama dengan 12. Yang perbandingan angka di atas sudah nggak kepake semua, sekarang ganti 12, 28 dan 42. Nah, di sini ada kata kunci anak-anak. Di sini ada kata kunci uang saku Adi 15.000. Adi itu kan 12, 15.000, maka 12 dan 15.000 itu nanti dipakai untuk mengerjakan. Yang ditanyakan ditaruh di atas. Yang ditanyakan kan selisih uang Bayu dan Chandra. Uang Bayu dan Chandra ditaruh di atas per yang diketahui kan uang Adi. Uang Adi itu 12, tulis 12 di sini. Bayu dan Chandra itu Bayu dikurangi Chandra, Bayunya berapa? 28 dikurangi Chandra 42. Ya, 42 dikurangi 28 per 12 kali 15.000. 15.000 adalah uangnya Adi. Hasilnya 14 per 12 kali 15. Dibagi 2, 7, dibagi 2, 6, 7 per 6 kali 15.000. Sama dengan ketemu 17.500. Jawabannya adalah A. Nah, sekarang nomor 9. Edo menggambar sebuah menara dengan tinggi 8 cm. Tinggi menara sebenarnya 24 meter. Edo memperbesar gambar menara tersebut 2 kali lebih besar dari gambar sebelumnya. Skala yang digunakan Edo pada gambar yang lebih besar adalah titik-titik. Kita akan memilih ya, jawaban mana yang paling benar. Kita melihat tinggi menara itu 24 meter. 24 meter kalau dijadikan cm jadi dikalikan 100 kan, 2400. Nah, tinggi menara pada gambar itu 8. Tapi tinggi gambarnya diperbesar 2 kali di sini. 2 kali lebih besar dari gambarnya, maka 2 kalinya jadi 8 kali 2. Jadi 16. Maka ini ada skala pada skala sama dengan peta gambar dibagi ukuran sebenarnya. Ini harusnya naik ke sana ya, maaf, ini
tadi tidak di crop, jadi gambarnya terbang ke sini. Sebenarnya ada segitiga Pegasus. Segitiga Pegasus itu peta gambar sama dengan skala dikali ukuran sebenarnya. Kalau kita mencari skala sama dengan peta gambar dibagi ukuran sebenarnya. Peta gambarnya berapa? Peta gambarnya itu digambarnya kan 16 cm, maka ditulis 16 cm dibagi ukuran sebenarnya 2400. Nah, 16 bagi 16 1, 2400 bagi 16 150. Jadi sama-sama dibagi 16 sehingga menghasilkan 1:150. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang D, 1:150. Selanjutnya nomor 10. Umur ayah setengah abad 1 windu 2 tahun. Umur kakak 3 windu 4 tahun. Selisih umur ayah dan kakak adalah, ya kita hitung ya, setengah abad. Setengah abad itu tambah 1 windu tambah 2 tahun. Setengah abad itu, 1 abad itu 100 tahun ya. Maka kalau setengah kali 100 itu 50. 1 windu itu 8 tahun tambah 2 tahun. 50 tambah 8 tambah 2, 60 tahun itu umur ayah. Umur kakak 3 windu tambah 4 tahun. 3 windu itu 3 kali 8 tahun ditambah 4 tahun. Jadi 24 tahun tambah 4 tahun jadi 28 tahun. Nah, ditanyakan selisih umur ayah dengan umur kakak. Umur ayah 60, umur kakak 28. Jadi sama dengan 32 tahun. Jawaban adalah B. Nomor terakhir yang kita bahas, karena jumlah nomornya adalah 25, kita akan bagi menjadi 2 bagian ya pembahasannya. Untuk besok kita akan membahas nomor berikutnya. Sekarang nomor terakhir, nomor 11. Tara menyambung 3 buah tongkat dengan cara dihimpitkan. Panjang tongkat pertama 165 cm, tongkat kedua 1,48 meter, dan tongkat ketiga 15,7 desimeter. Panjang tiap himpitan 0,25 meter. Panjang tongkat setelah disambung adalah titik-titik. Anak-anak, kita melihat bahwa tongkatnya itu tongkat 1 tambah tongkat 2 tambah tongkat 3. Kemudian ketika 3 tongkat itu dihimpitkan, itu ada terjadi 2 kali himpitan. Karena tongkat yang ketiga udah nggak ada dihimpit lagi ya. Jadi himpitannya itu cuma ada 2 kali. Sehingga 165 cm ditambah 1,48 meter ditambah 15,7 desimeter kita ubah ke meter semua. Jadi 1,65 meter tambah 1,48 meter ditambah ini desimeter dirubah ke meter, maka dia harus dibagi 10. Nah, dibagi 10 jadi 1,57 meter. Ya. Kemudian dikurangi 2 kali himpitan ya. Himpitannya 0,25 dikali 2 sama dengan 0,5. Jadi kalau kita hitung tongkat 1 tambah tongkat 2 tambah tongkat 3 menjadi 4,7 meter dikurangi himpitannya tadi 0,5 meter sehingga hasilnya menjadi 4,2 meter. Baik, untuk nomor 11 adalah nomor terakhir pembahasan kali ini. Kita besok akan lanjutkan nomor 12, 13, 15, 16, 17, 18 sampai 25 nomor berikut akan kita bahas esok hari. Baik, anak-anakku semua, terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Untuk ada pertanyaan lagi, kita akan bertemu tatap muka pada hari Senin yang akan datang. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.